ketika kita sholat, Allah, ini kan bagian dari rukun. Seandainya nggak takbiratul ihram, nah kira-kira sholatnya sah apa enggak? Jawab dulu. Rukun itu kaitannya dengan sesuatu hal yang harus terjaga selama kita melakukan atau meyakini sesuatu. Pertanyaan saya tadi, kalau ada orang yang sholat rukunnya tidak tertunaikan, sebagai contoh rukun dalam sholat takbiratul ihram, ternyata dia nggak takbiratul ihram, langsung saja tangannya ditaruh. Jawab, sah apa enggak? Alhamdulillah. Enggak, ini saya mau memahamkan dulu. Oke, ini masalah puasa tadi. Oke, berarti rukun itu sesuatu yang harus terjaga, sesuatu yang harus dijaga dan terjaga selama dia meyakini sesuatu atau melakukan amaliyah ibadah. Sekarang pertanyaan saya, semua jawab lagi. Rukun Islam, oke, rukun Islam jumlahnya ada 5. Berarti 5-5-nya ini harus terjaga. Nanti jawab ya. 1. Syahadat. Bunyal Islamu ala khamsin. 5 dasar ketika orang itu, asasnya Islam ketika mereka atau orang-orang itu mengaku Islam. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa Ramadan, bukan zakat. Oke, saya ulang. Kalau dalam fikih itu bukan zakat, tapi puasa dulu. Oke, sekarang ngangkat tangan hukumnya sunnah. Saya ulang lagi. Ada orang Islam mengaku dirinya Islam, lalu dia ini paham rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. Ini dalam fikih ya. Saya mengurutkan bunyal Islam ala khamsin dalam kacamata fikih. Nanti biar paham. Bukan zakat tapi puasa dulu. 4. Baru zakat. 5. Baru disebutkan haji atau umroh bagi yang mampu. Sekarang, tadi kan saya jelaskan bahwasanya rukun harus selalu terjaga. Kalau ada orang Islam ngomong nih, saya ditanya, Bu Tita agamanya apa? Islam. Oke? Kalau seandainya saya ditanya lagi, saya bertanya semua sih sama yang online ya. Kalau saya sudah ditanya, saya ini orang Islam, Bu Tita ini orang Islam, tetapi dalam hidupnya Bu Tita ini sholat enggak, puasa enggak, berarti rukun Islamnya terjaga apa enggak? Coba jawab. Coba jawab. Ini nanti ada kaitannya. Ini kita ngomong logika. Dari dalil nakli baru kita logikakan dalam kehidupan. Oke. Ini interaksi karena kita ngajinya online. Jadi saya butuh semua harus komunikasi dengan saya. Pertanyaan saya dijawab. Alhamdulillah. Jangan lupa tap-tap layar. Tetap tap-tap layar untuk love. Nanti biar dapat notifikasi dari saya. Tetap gak akan sah. Kenapa? Karena tadi saya bilang rukun harus terjaga. Berarti kalau ada orang yang ngaku Islam, tidak sholat, tidak puasa, kira-kira masih disebutkah sebagai orang Islam? Coba jawab. Disebutkah sebagai orang Islam? Jawabnya tidak atau ya? Nah, ini yang pengen saya pahamkan. Betul.
Betul. Betul. Nah, sip. Betul. Sambil tatap layar. Oke. Saya ngomong kacamata fikih ya. Kita kalau ngomong dalam, ya tidak secara fikih. Nah ini bagus nih yang baik, yang menjawab nih. Tidak secara fikih, Buriah tadi. Tidak secara fikih. Kita ngomong kacamata fikih. Nge-like lagi. Aman? Aman? Oh, nge-like. Oke. Saya tungguin. Iya. Aman? Sudah. Saya akan lanjut lagi. Berarti kalau secara fikih dia sudah bukan orang Islam. Karena kategorinya orang yang mengaku dirinya Islam, seharusnya dia menjaga yang 5 tadi. Pertanyaan saya juga lagi, ketika ada orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi tidak pernah sholat, sehari semalam yang 5 waktu pun tidak dilakukan, kira-kira baca syahadatkah mereka? Coba, kira-kira syahadatkah mereka? Ada orang Islam ngaku, tapi enggak pernah sholat. Kan tadi rukun Islam yang pertama kan syahadatu alla ilaha illallah. Suaranya kecil. Syahadatu alla ilaha illallah. Nah, otomatis apa? Syahadatnya pun hilang. Oke. Ada orang yang ngaku Islam tetapi tidak melakukan sholat. Kalaupun dia tidak melakukan sholat, kira-kira dia membaca syahadatkah? Pasti tidak. Suaranya kecil. Oke. Ini suaranya sudah. Coba boleh Bu Imas Yanti. Gini, kita akan membahas masalah hal terkecil. Kalau orang itu selalai-lalainya tidak membaca syahadat, ketika dia sholat, hakikatnya dia sudah syahadat. Karena di dalam sholat ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Selain sholat subuh. Tapi kalau sholat subuhnya masbuk, pasti ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Betul? Berarti semales-malesnya orang itu tidak ingat akan syahadat, tapi ketika sholatnya dia jaga, hakikatnya dia sudah melafadzkan syahadat sebagai rukun Islamnya. Maka punten, syarat sahnya puasa tadi yang pertama yakni Islam. Islam di sini maknanya bukan sekedar hanya membahasakan agamanya apa Islam, agamanya apa Islam. Tapi Islam di sini maknanya dalam fikih, syarat sahnya orang puasa Ramadan, seharusnya Islam di sini dimaknai sebagai orang yang betul-betul menjaga minimal apa tadi? 4. 1 syahadatnya. Semales-malesnya dalam syahadat, tetap dia baca ketika dia sholat. Kedua, ketika dia sholat, dia kerjakan, maka insya Allah dia bukan orang yang kafir atau murtad. Yang ketiga, puasa Ramadan, karena itu menjadi bagian dari rukunnya dia. Yang keempat, zakat fitrah, berarti dia sudah menunaikan rukun Islamnya. Karena rukun Islam yang kelima,
menunaikan ibadah haji atau umroh bagi yang mampu. Artinya untuk yang kelima poin, yang nomor 5, poin kelima ini hanya pilihan memang bagi yang mampu. Cukup sampai sini, paham apa tidak? Silakan. Tidak. Silakan, Tidak. paham apa tidak? Tidak. Ketik paham atau tidak? Tidak. 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 Alhamdulillah. Tidak. Karena harus saya tanya seperti ini, bukan apa-apa. Ketika saya menjelaskan lewat online, maka saya harus interaktif. Tidak. Sama halnya semua yang ikut ngaji di kajian saya akan sering bertanya karena saya pengen menjelaskan di poin berikutnya setelah poin sebelumnya sudah paham. Kalau belum paham, insya Allah saya akan lanjut. Saya nggak akan lanjut, saya akan ulang. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan berkaitan dengan yang tadi? Alhamdulillah. Ada yang nanya? Oke, berarti syarat pertama orang sah puasanya harus Islam. Islam di sini maknanya bukan sekedar ucapan, tapi insya Allah Islam di sini itu suaranya siapa Ustazah? Anak saya. Anak saya yang solih, yang ganteng, Masya Allah. Kalau sholatnya cuma maghrib dan isya bagaimana? Nah, pertanyaannya, nah itu tadi saya jelaskan Ustazah, kalau ada orang yang puasa tapi tidak sholat bagaimana? Syarat sahnya tadi puasa adalah Islam. Orang yang tadi ngaku dia tidak sholat, dia ngaku Islam, tidak sholat dan tidak puasa. Sebenarnya dalam kacamata fikih apa maksudnya? Maksudnya apa tadi? Kafir, murtad. Tapi kebanyakan Islam bayar zakat saja Ustazah. Iya. Jadi percuma menahan dong. Ya makanya sempurnakan dengan ibadah. Karena punten ya, saya jawab. Kalau di sini ada yang nanya, jadi percuma dong menahan. Percuma menahan dong. Ya iya percuma. Makanya kalau pengen ketika sudah bisa menahan, dijaga dengan yang lain. Jangan cuman dapat haus sama lapar. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, Rasulullah itu mengatakan bahwasannya banyak dari umatku ketika berpuasa Ramadan hanya dapat haus dan lapar. Salah satunya ya seperti ini, dia puasa tapi sholatnya tidak dijaga. Makanya saya berharap setelah paham tentang fikih, setelah tahu tentang betapa pentingnya kita memahami ilmu fikih, karena ini menjadi peranata, menjadi bagusnya amalia kita, seharusnya kita harus membenahi apa yang masih salah pada diri kita. Bukan untuk akhirnya menghujat fikihnya, menyalahkan para ulama, tapi lebih pada muhasabah diri, bagaimana saya menata diri saya. Sudahkah, pantaskah, baguskah puasa saya? Karena puasa Ramadan itu puasanya Allah. Begitu. Jadi jangan beranggapan Ramadan itu puasa yang menyiksa, tapi Ramadan itu puasa yang diberikan kesempatan luar biasa, karena puasa Ramadan adalah puasa yang kita niatkan, puasa itu untuk Allah. Begitu. Oke? Ustazah, wanita lagi haid boleh berwudu? Berwudunya untuk linnadhafah. Berwudunya untuk linnadhafah, bukan lil hadas, bukan, tapi linnadhafah. Oke? Kalau kita wudunya untuk linnadhafah, maka tidak dosa. Tapi kalau wudunya kita niatkan untuk hadas, lirafil hadas, untuk mengangkat hadas, maka tidak boleh. Wudu linnadhafah, wudu yang diniatkan untuk membersihkan saja. Oke ya. Jadi kalau niat wudu, ya nawaitul wudu linnadhafah atau lillahi ta'ala. Saya niat wudu karena Allah, bukan lirafil hadatsil. Oke. Saya niat wudu karena Allah, tidak lirafil hadas. Ustazah sedang puasa terus wudu, nggak boleh kumur ya? Sebenarnya boleh, tetapi dengan catatan, kumur-kumur tidak membatalkan selama apapun air yang kita masukkan. Karena ketika memasukkan air, ini ada unsur sengaja. Ketika ada unsur sengaja, maka apa yang sudah kita masukkan, air ini tadi, harus keluar semua. Pertanyaan saya, kalau sudah berkumur,
bisakah kita menjamin air yang kita masukkan ini keluar semuanya? Kalau dari pribadi yang mungkin akan merasa kesulitan ketika mengeluarkan air yang sudah dia masukkan, lebih bagus ikhtiyat, hati-hati tidak berkumur. Karena hukumnya berkumur ketika wudhu, kumur itu sunnah. Jadi ketika kumur-kumurnya ditinggalkan, tidak membuat wudhunya batal, tetap sah. Oke, saya akan lanjut. Menggosok gigi tidak batal. Yang terpenting tidak ada rasa yang tertinggal di mulutnya. Tidak ada lagi, karena sekarang banyak pasta gigi yang rasa-rasa. Bagaimana kalau nempel di mulut? Ya harus berkumur sampai habis. Itu pun air yang kita masukkan ke dalam mulut juga harus keluar semuanya. Sama halnya ketika kita ngicipin makanan. Ketika ngicipin makanan, saya umpamakan, ini hari ini saya makan kue ulang tahun ini. Oke ya. Untuk kaifiyah sholat tasbih insya Allah besok saya akan live pagi jam 9. Saya akan memberikan kaifiyahnya tentang sholat tasbih. Ada 2 versi insya Allah. Saya akan jelaskan nanti kitabnya Fathul Mu'in. Oke, saya contohkan ketika kita ngicipin sesuatu makanan. Oke, ngicipin tuh enggak boleh banyak. Di mana Bu? Nih di sini. Ketika di ujung sini tidak akan cepat untuk kita bisa nelen. Artinya terasa oleh lidah kita, tapi akan mudah kita mengeluarkan sisa rasa yang sudah kita masukkan. Sebenarnya menyicipi masakan seperti halnya kita gosok gigi. Ketika gosok gigi kan tadi kita juga memasukkan. Boleh mengaji? Boleh kamu mengaji sebentar lagi? Ada di belakang? Oke, sebentar ya. Aikal mau makan? Mau makan? Kenapa? Ada ayam bakar mau? Saya enggak. Masih? Belum. Kakak? Kakak? Mau saya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini Haikal mau makan katanya. Haikal mau makan. Jadi? Nggak jadi? Oke, makasih Kak. Mohon maaf ya, makasih. Oke, bagaimana kalau berkumur pas lagi puasa di saat wudhu? Jujur, kalau saya pribadi, karena saya lebih yakin dengan kehati-hatian. Saya selama sholat subuh, jadi ketika sudah adzan, sebelum adzan, ketika imsak, saya masih berkumur. Tapi ketika sudah adzan, saya sudah tidak berkumur lagi. Sampai kapan? Sampai maghrib. Ketika maghrib, saya akan berkumur lagi. Kenapa? Karena ketika kita nanti berkumur, pribadi saya ya, ketika kita berkumur, tidak membatalkan, tapi dengan catatan, apapun air yang tadi sudah kita masukkan, kita harus benar-benar mengeluarkan semuanya. Begitu catatannya. Jadi tidak membatalkan dengan catatan selama air yang tadi kita masukkan, kita keluarkan semua. Lah kalau saya pribadi menjaga agar air yang saya masukkan ini tidak sampai tertinggal atau tertelan, maka saya setiap adzan sudah subuh masuk, saya tidak akan berkumur di dalam wudhu. Pada dasarnya saya pribadi memahami diri saya mengenali diri saya, bahwasanya saya khawatir puasa saya atau kumur saya dalam wudhu ini ada yang tertelan airnya. Gitu. Mulutnya tidak ada kumur-kumur, langsung cuci tangan. Kalau lupa ndak apa-apa, lupa tidak ada hukumnya. Ternyata kalau wudhu ketika puasa, bolehkah saya sepil? Coba jawab dulu. Mau disepil?
Maukah dicontohkan cara wudhu? Mau? Ini Bu Erawati, Bu siapa tadi? Kalau mau saya akan sepilkan cara wudhunya. Oke, biar nanti lebih yakin gitu ya. Oke, Bu Eriwati. Oke, saya nunggu sampai 100. Kalau yang ngomong ketik mau sampai 100, insya Allah saya baru lanjut. Insya Allah saya baru lanjut. Ketik lagi, sudah? Sepil. 1. Rukunnya wudhu, ingat ya, rukun wudhu. Saya jelaskan rukunnya dulu, baru nanti kita praktekkan. Jangan sampai ketika saya mempraktekkan sepil wudhu, tapi yang lain tidak tahu rukunnya wudhu. Oke, kita urutkan rukun wudhu. Ngelek lagi? Ngelek? Ngelek nggak? Aman nggak? Ngelek? Ngelek nggak? Sudah? Oke. Saya akan jelaskan tentang fardunya wudhu atau rukun. Jadi kalau disebut rukun, benar-benar harus dikerjakan. 1. Niat. Nanti masalah niat wudhu, saya akan jelaskan ada niat wudhu itu tajdidul wudhu. Oke, nanti biar tahu ya. Karena niat tajdidul wudhu, memperbaiki wudhu, memperbarui, itu akan berbeda niatnya dengan wudhu yang sudah batal. Wudhunya bagi ibu-ibu yang ternyata malam masih ada nanggung hadas, habis berhubungan, ternyata bangun tidur harus menyiapkan sahur. Insya Allah saya akan sepil juga di sini. Semuanya siap mau mendengarkan? Kalau bisa ditulis. Oke, saya akan ulang. Wudhu itu ada kalanya karena batal. Ada kalanya wudhu itu masih ada. Artinya tadi saya wudhu, belum batal. Tapi saya mau wudhu lagi. Itu namanya tajdidul wudhu. Memperbarui wudhunya. Padahal wudhu yang tadi sebelumnya masih sah, masih belum batal. Makanya disebut tajdidul wudhu. Nanti akan berbeda niatnya. Yang pertama, ya Bu Erdawati, kalau sudah ngantuk enggak apa-apa. Nanti insya Allah saya selesaikan sampai jam 10 saja ya. Besok atau kapan nanti kita akan sambung lagi. Oke. 1, wudhu itu harus niat. Kalau orang itu ketika wudhu nggak niat, maka wudhunya nggak sah. Yang kedua, ini rukun ya, harus ingat. 1, niat. 2, membasuh muka. Muka itu dibasuh, bukan diusap. Nanti wa mashu sama wa ghaslu itu beda. Ghaslu sama mashu itu beda. Kalau ghaslu berarti airnya itu mengalir. Tapi kalau mashu yang mau keluar. Kalau mashu berarti mengusap, air itu tidak mengalir. Ya, tidak apa-apa yang sudah ngantuk.